Warga Desa Kupang antusias berbelanja di pasar murah. Cegah HIV/AIDS di kalangan remaja, GOW Balangan gelar sosialisasi. Jambore Pokdarwis Balangan 2024 wujud membangun sinergi wisata. Wujudkan Balangan sehat tanpa stunting, GOW gencar sosialisasikan stunting dan PMT. Jelang Idul Adha, Disdak Kalsel bersama Disperindak Balangan gelar pasar murah. Gelar karya P5, SMA Negeri 1 Halong perkuat nilai demokrasi dan kewirausahaan. Sidak Bapokting, Pemkab Balangan pastikan ketersediaan aman jelang Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Khadijah Yusuf, berikut Batar Balangan selengkapnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan kembali mengadakan kegiatan pasar murah di Desa Kupang, Kecamatan Lampihong, Kamis 6 Juni 2024. Kali ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Balangan kembali mengadakan kegiatan pasar murah di Desa Kupang, Kecamatan Lampihong, Kamis 6 Juni 2024. Seperti biasa, Disperindak Kabupaten Balangan menyediakan kebutuhan rumah tangga seperti beras, telur, minyak goreng, gula, bawang merah, dan bawang putih. Pasar yang dimulai sejak pukul 10 WITA ini ramai didatangi oleh warga Desa Kupang dan sekitarnya. Antusias warga terlihat dari ludesnya bahan-bahan sembako yang terjual hanya dalam waktu sesaat. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kupang, Ernawati menuturkan warganya sangat menyambut baik dan senang dengan adanya pasar murah ini. Bantu dengan ekonomi masyarakat karena harganya lebih murah. Terakhir Bu, harapan pian terkait pasar murah nih Bu? Ya mudah-mudahan ke depannya lebih ada lagi, dilaksanakan lagi. Cuma kalau kawa bisa ditambah. Ini kan hari ini kan dagingnya nggak ada. Nah mudah-mudahan lebih ini supaya masyarakat bisa makan daging juga, merasakan kayak itu. Rasa terima kasih juga diungkapkan Ernawati kepada instansi terkait atas terselenggaranya pasar murah tersebut. Menurut salah satu warga Desa Kupang, Dahliani, bahwa pasar yang digelar ini sangat menguntungkan bagi warga karena harganya yang lebih murah dibanding harga pasar. Sebagai warga masyarakat Kecamatan Lampihong, ya bersyukurlah diadakannya pasar murah. Jadi otomatis kan para masyarakat tuh rasa menguntungkan gitu, tuh murah pada di pasar-pasar. Nah itu Bang, ke depannya kalau bisa setiap desa tuh diadakan pasar murah supaya terjangkau orang membelinya. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Mengusung tema Remaja Cerdas, Kenal, Cegah, dan Stop HIV/AIDS, Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Balangan melakukan sosialisasi di SMA Negeri 1 Paringin, Kecamatan Paringin Selatan, Senin 10 Juni 2024. Mengusung tema Remaja Cerdas, Kenal, Cegah, dan Stop HIV/AIDS, Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Balangan melakukan sosialisasi di SMA Negeri 1 Paringin, Kecamatan Paringin Selatan, Senin 10 Juni 2024. Sosialisasi yang diikuti siswa-siswi kelas 10 dan 11 ini berlangsung santai dan serius. Mereka tampak antusias mengikuti sosialisasi hingga selesai dengan melontarkan sejumlah pertanyaan. Sejumlah pertanyaan, salah satunya cara mengetahui terkena HIV/AIDS turut diajukan dan langsung dijawab oleh narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Helma Mariani. Yang pertanyaan pertama tadi, apa yang harus dilakukan, Bun Remaja ya?
Usai sosialisasi, Ketua GOW Balangan Megawati Ulfa Sufiani menyampaikan rasa syukur atas antusias para pelajar dalam mengikuti sosialisasi tersebut. Dan juga kami sangat bersyukur hari ini anak-anak sekolah yang mana dengan antusias mendengarkan ilmu pengetahuan dan wawasan terkait dengan resiko dan dampak daripada penyakit hari ini. Melihat antusias ini, Megawati berharap anak-anak khususnya remaja bisa mengenal sekaligus mencegah diri dari adanya penyakit HIV/AIDS yang sangat merugikan, mengingat mereka adalah generasi penerus selanjutnya. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Paringin, Rahmiati mengucapkan terima kasih kepada GOW Kabupaten Balangan yang telah memberikan sosialisasi kepada siswa-siswinya. Besar harapan dengan adanya sosialisasi ini, anak-anak muda, kata Rahmiati, bisa memahami dan mengetahui lebih apa itu HIV/AIDS, baik penyebab maupun akibatnya. Ini sangat berterima kasih kepada GOW Kabupaten Balangan, karena dengan adanya sosialisasi ini anak-anak mendapatkan pencerahan tentang apa itu HIV, apa itu akibatnya dan penyebabnya sekalian. Nadia dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Siring Bejalin Desa Liu, Kecamatan Halong menjadi saksi semangat luar biasa dari para pelaku wisata dalam Jambore Kelompok Sadar Wisata Balangan, Senin 10 Juni 2024. Siring Bejalin Desa Liu menjadi saksi semangat luar biasa dari para pelaku wisata dalam Jambore Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis Balangan, Senin 10 Juni 2024. Meski sempat diguyur hujan, semangat para peserta tidak surut dan acara tetap berjalan sesuai dengan rundown yang telah disusun oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Balangan. Kegiatan diikuti oleh 45 Pokdarwis dari berbagai daerah, termasuk Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Tapin. Jambore ini menjadi ajang untuk saling bertukar pengalaman dan wawasan guna memajukan destinasi wisata di daerah masing-masing. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan, Tuhalus, dalam sambutannya menyampaikan harapan besar agar melalui Jambore ini semua Pokdarwis dapat menggali potensi masing-masing dan berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih maju lagi, karena saat Jambore inilah, pertemuan besar inilah, kita dapat menggali di antara Pokdarwis baik di kabupaten, antara Kabupaten Balangan maupun di antara kabupaten-kabupaten yang lain. Sehingga mudah-mudahan kita berniat untuk bisa mempercepat wisata kita, destinasi ini bisa lebih berkembang. Selain itu, Tuhalus juga menekankan pentingnya pelaksanaan Sabta Pesona melalui bimbingan narasumber dari provinsi. Dengan acara ini, insya Allah dengan narasumber yang ada dari provinsi dibimbing sehingga kita dapat melaksanakan Sabta Pesona wisata kita. Untuk kedepannya kita biar lebih aman, nyaman, lebih bersih, lebih tertib. Barangkali ini menjadi kenangan bagi para wisatawan untuk bisa kembali lagi ke Kabupaten Balangan ini. PLT Kepala Disporapar Kabupaten Balangan Melda Rizda Elva mengungkapkan kegiatan ini adalah salah satu bentuk komitmen pihaknya dalam mendukung dan mengembangkan potensi wisata daerah, sekaligus menambah relasi yang baik antar Pokdarwis. Jadi kan ini kegiatan pertama kali di tahun ini, dan sebelum-sebelumnya memang belum pernah. Kenapa kami memilih di sini? Karena aksesnya lebih enak. Terus dilihat wisatanya pun dengan tanah-tanahnya itu sudah kami dari daerah-daerah lain, memang ini yang pas. Adapun pada malam hari, acara dilanjutkan dengan sesi sharing yang diadakan oleh masing-masing Pokdarwis, dan puncak acara diwarnai dengan kegiatan api unggun yang disertai dengan hiburan serta karaoke bersama. Keakraban semakin terjalin, terlihat para peserta tampak menikmati momen ini dan menjadikannya sebagai kenangan indah yang akan selalu diingat. Muhammad Maulana dan juru kamera Muhammad Andre melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang bagi pertumbuhan anak, Gabungan Organisasi Wanita Balangan adakan sosialisasi pencegahan stunting dan pemberian makanan tambahan untuk balita di Desa Teluk Masjid, Kecamatan Batu Mandi, Senin 10 Juni 2024.
Hari ini juga kita mendapat sosialisasi. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang bagi pertumbuhan anak, Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Balangan adakan sosialisasi pencegahan stunting dan pemberian makanan tambahan PMT untuk balita di Desa Teluk Masjid, Kecamatan Batu Mandi, Senin 10 Juni 2024. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat setempat. Para ibu dan anak-anak yang hadir berkesempatan menerima makanan tambahan. Ketua GOW Balangan Megawati Ulfa Sufiani dalam sambutannya turut mengajak ibu-ibu untuk selalu memberikan gizi terbaik bagi anak-anak. Harus rajin pola menu makannya, harus bisa mengkreasi makanan. Tapi pian mana anak stunting, pian jangan suka, jangan berkecil hati. Masih banyak waktu memperbaiki gizinya. Kepada peserta sosialisasi, Megawati juga menyampaikan agar tidak perlu merasa malu jika anak terdiagnosis stunting. Dan juga harapan kami di desa, bukan desa Batu Mandi, tapi seluruh Kabupaten Balangan, diharapkan semua tidak ada lagi stunting. Ya tadi dengan sama-sama kita harus memerangi stunting ini dengan melalui sosialisasi dan pemberian makanan tambahan untuk anak balita. Adapun Ketua TPPKK Kecamatan Batu Mandi, Nurul Bahriah, juga memberikan pesan yang kuat betapa pentingnya peran ibu dalam keluarga. Sudah dari remaja putri, ibu hamil, ibu nama ibu isi anak bayi balita, selalu kita berikan penyuluhan-penyuluhan yang mana ini adalah sebagai upaya kami untuk membantu Tuhan pian agar memiliki anak yang sehat. Sementara itu, ahli gizi dari Puskesmas Batu Mandi, Ani Fahrida, ikut memberikan saran kepada para ibu agar memastikan makanan yang diberikan mudah dicerna dan memiliki gizi yang seimbang dan aman. Sehingga diharapkan sosialisasi ini dapat menekan angka stunting di Desa Teluk Masjid dan memberikan kesehatan anak-anak balita. Terlebih melalui program Balangan Sehat Tanpa Stunting menjadi langkah konkret dalam menanggulangi masalah stunting di Kabupaten Balangan. Muhammad Maulana dan juru kamera Muhammad Fadli melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan melaksanakan pasar murah di Desa Paran, Kecamatan Paringin, Selasa 11 Juni 2024. Dinas Perdagangan atau Disdak Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Balangan melaksanakan pasar murah di Desa Paran, Kecamatan Paringin, Selasa 16 Juni 2024. Pasar murah yang juga digelar bersama Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Balangan ini dilaksanakan dalam rangka untuk menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah 2024 Masehi. Berbagai kebutuhan sembako dijual seperti beras, tepung, telur, gula, minyak goreng, bawang merah dan bawang putih, serta kebutuhan lainnya seperti mie instan, sirup, susu, teh, kopi, sabun, dan tisu. Kepala Seksi Pengendalian Bahan Pokok dan Penting Disdak Provinsi Kalimantan Selatan, Mahyudin mengatakan tujuan adanya pasar murah ini untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini tujuannya untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan barang-barang kebutuhan sehari-hari, terutama menjelang Idul Adha. Sementara itu, Kepala Bidang Kemeteorologian Stabilitas Harga Kabupaten Balangan, Ms. Rinawati mengungkapkan terima kasih kepada Disdak Provinsi Kalimantan Selatan atas kerjasama dalam terselenggaranya pasar murah tersebut. Adapun Kepala Desa Paran, Mahri menuturkan bahwa pasar yang digelar ini turut membantu warganya dalam mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah. Pasar murah pada hari ini dilaksanakan, masyarakat kami terbantulah dengan perekonomian saat ini. Nadia dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila, SMA Negeri 1 Halong adakan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan fokus pada kewirausahaan dan suara demokrasi di lapangan SMA Negeri 1 Halong, Kecamatan Halong, Rabu 12 Juni 2024.
Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila, SMA Negeri 1 Halong adakan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan fokus pada kewirausahaan dan suara demokrasi di lapangan SMA Negeri 1 Halong, Kecamatan Halong, Rabu 12 Juni 2024. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak dari lingkungan sekolah, menekankan pada pembelajaran praktis dan partisipatif. Melalui serangkaian kegiatan seperti lokakarya dan simulasi pemilu OSIS, para siswa dipersiapkan untuk menjadi agen perubahan yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Ditemui usai acara, Kepala SMA Negeri 1 Halong, Riki Kurniawan mengatakan ini adalah langkah konkret dalam mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas, berdaya saing, memiliki kesadaran akan nilai-nilai Pancasila serta demokrasi. Melalui gelar di mana itu hasil proyek yang dilaksanakan siswa selama 1 tahun pembelajaran itu ditampilkan, baik yang berupa produk maupun yang berupa kegiatan. Tema yang kami ambil kali ini adalah kearifan lokal, kewirausahaan, dan demokrasi. Untuk demokrasi sendiri yang kami laksanakan itu bagaimana kita simulasi pelaksanaan pemilihan OSIS, ketua OSIS yang dirancang persis sama seperti pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia. Hadir dalam kegiatan Camat Halong, Rahmadia sangat mengapresiasi gelar karya P5 ini dan diharapkan hal itu dapat menjadikan mereka sebagai generasi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian secara berkelanjutan. Seperti kita ketahui, Kecamatan Halong ini merupakan kecamatan yang ragam budaya. Jadi ada bermacam suku, etnis, dan agama. Dalam hal ini, anak-anak kita bisa menampilkan budaya karyanya, sehingga mudahan ini nanti bisa menjadi agenda tahunan untuk sekolah SMA 1, sehingga anak-anak kita ini nanti bisa berkreasi dan memotivasi wirausahanya, dan saat nanti selesai sekolah di sekolah SMA 1 ini bisa berusaha, berwirausaha. Adapun Ketua OSIS SMA Negeri 1 Halong, Meti mengatakan dengan semangat kewirausahaan dan pemahaman yang mendalam tentang suara demokrasi, para siswa SMA Negeri 1 Halong yang terlibat dalam proyek ini siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi secara positif. Dan saya sebagai ketua OSIS cukup bangga karena adanya hal ini. Ini kan acara untuk adik kelas ya yang memiliki kurikulum merdeka. Tapi ini adalah sebagai suatu jalan untuk kami menjadi seorang pemimpin di sekolah. Persiapan ini sudah berjalan sekitar 1 minggu sebelum acara dan persiapannya cukup mantap. Bella Kira Rendra dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Pemkab Balangan melakukan sidak harga bapokting di Pasar Modern Adaro, Paringin, Kamis 13 Juni 2024. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan sidak harga bahan pokok penting atau bapokting di Pasar Modern Adaro Paringin, Kamis 13 Juni 2024. Kepala Bidang Kemeteorologian Stabilitas Harga Kabupaten Balangan, Misri Nawati mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bapokting bagi masyarakat. Alhamdulillah, kalau kita lihat tadi dari harga yang kita survei atau kita data, alhamdulillah masih stabil lah Pak. Yes, masih stabil dari harga dari minggu-minggu kemarin lah Pak, masih sama alhamdulillah. Dia melanjutkan untuk hasil sidak yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID ini mendapati beberapa bahan pokok yang mengalami lonjakan harga seperti cabai rawit. Dari kita tadi lah Pak, cabai rawit. Ada yang mungkin ada mengalami lonjakan sedikit, naik sedikit atau cabai rawit tadi 120. Biasanya 100. Meski ada beberapa bahan yang naik, Misri Nawati menyatakan bahwa stok bapokting di Kabupaten Balangan dapat dipastikan aman hingga menjelang Idul Adha nanti.
Adapun kegiatan sidak, kata Misrinawati, difokuskan di Pasar Modern Adaro karena pasar tersebut merupakan sentralnya bagi masyarakat dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari. Nanda Yuliarti dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini. Saya Khadijah Yusuf dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.